Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, di minggu kedua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Silakan. Pak. Silakan kalau mau masuk duduk di kelas, kamu geser aja bisa kan ya? Biar nanti tampilannya ini saya coba geser manual. Nanti rekamannya juga baik nanti. Silakan kalau mau duduk di kelas, silakan digeser aja kameranya biar bisa tertampil. Ini ada yang di samping saya ini siapa? Nah, kelihatan ya. Tapi ini terbatas hanya 25 orang saja yang bisa tertampil di sini. Oke, saya masukkan ini coba. Nah, ini kan kalau dilihat di layar masing-masing kan terlihat baik ya. Jadi kayak kuliah di offline ya ini ya. Kita duduk samping-sampingan walaupun via online ya di Zoom. Nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu coba saya share di Google Drive-nya. Oke, sudah tertampil di layarnya masing-masing. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sudah ada yang mengirimkan beberapa mahasiswa. Ada 8 yang belum memberikan ini. Oke. Nah, minta tolong ini, maksud saya dokumen data teknis kemarin ini sesuaikan dengan hasil gambar kalian masing-masing. Jadi datanya sudah kalian pilih. Seperti itu. Ini kebanyakan masih kosong, saya lihat. Nah, itu kalian silakan pilih sendiri, sesuaikan dengan gambar kalian dapat. Contoh misal pondasi batu kali, silakan dipilih. Mau pakai campuran 1 PC 4 pasir, mau pakai campuran 1 PC 5 pasir, silakan dipilih. Saya berikan kebebasan, tapi sesuaikan dengan gambar seperti itu. Nah, ini saya beri satu contoh aja, silakan nanti. Karena begini, takutnya kalau gambarnya gambarnya yang kalian pilih tidak sesuai dengan yang saya spesifikasi ini, nanti kan bingung. Contoh misal perangkap plafon itu misalnya bisa menggunakan camper, crewing atau Nah, misal di penutup plafon ini misalkan saya pilih gypsum ternyata dari sana pakai plywood, kan jadi beda gitu. Atau yang paling ekstrim itu kuda-kuda. Kuda-kudanya ternyata yang saya pilih yaitu kayu misalnya. Tapi dari gambar ternyata baja ringan. Nah, jadi data spesifikasi teknis ini atau data teknis bangunan ini berdasarkan dari gambar. Seperti itu. Silakan dipilih, sesuaikan dengan spek yang ada di gambar. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Pas? Masih belum? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, mungkin ini saya... Oke. Diulang penjelasan tadi. Kenapa kok diulang, Mas? Soalnya tadi saya jaringan tadi, Pak. Oke, begini Mas Umbulete Daha. Silakan spesifikasi data teknis bangunan ini disesuaikan dengan gambar kalian masing-masing. Kemarin kan saya suruh nyari gambar ya. Nah, gambarnya itu silakan disesuaikan dengan spesifikasi ini. Minta tolong Mas Clement Joseph Jeffrey, suaranya dimatikan. Seperti itu Mas Umbulete tadi ya. Nah, takutnya Ya, Pak. kalau misalnya spesifikasi ini tidak sesuai dengan gambar, itu nanti perhitungannya akan berubah seperti itu. Contoh yang paling ekstrim, kuda-kuda di gambarmu ternyata adalah baja, tetapi di sini saya tulis kuda-kuda kayu. Nah, itu kan beda hasilnya, Mas. Seperti itu. Bisa dimengerti, Mas Umbulete Daha? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada kendala apa?
karena saya belum melihat semuanya gambarnya. Ini mungkin satu saja saya tampilkan punyanya siapa ini tadi? Gertrudis kalau tidak salah. Nah, ini tampilannya punyanya Gertrudis. Gertrudis hadir? Hadir, Pak. Oke, ini ada gambar denah, terus sudah tampak, sudah lengkap, potongan sudah lengkap, detail kuda-kuda juga sudah lengkap, rencana pondasi, rencana kolom, rencana atap. Nih, atapnya menggunakan balok beton. Nah, ini kan reng, kasau, kaki-kaki kuda. Ini kan spesifikasinya kayu. Kalau nanti saya pilihkan kuda-kuda baja, salah nanti. Jadi sesuaikan dengan spesifikasi gambar kalian masing-masing. Ini rencana slope, oke, detail fondasi seperti ini. Ini kuda-kuda samping, oh ini di bagian depan karena di rumahnya sepertinya yang di depan ini tampak apa? Kuda-kudanya kuda-kuda sendiri. Dibagi jadi 2 segmen. Seperti itu. Oke, kalau dari ini tiang-tiang kuda-kuda 8/8. Nah, ini kan kayu semua ini. Seperti itu. Oke, enggak apa-apa, yang penting sudah disesuaikan. Oke, yang lain mungkin ada yang masih belum mendapatkan gambar, kalau boleh tahu. Ada yang masih belum mendapatkan gambar. Kalau dicek dilihat dari Google Classroom-nya, kan ada 8 orang yang masih belum mengumpulkan nih. Kira-kira 8 orang ini kenapa? Ada kendala apa? Arkadus Atul. Mas Clemens, minta tolong suaranya dimatikan. Mas Clement, Joseph, Jeffrey, minta tolong suaranya dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Arkadus Atul apa hadir? Oke, enggak ada kayaknya. Martinus Bau. Martinus Bau. Oke, enggak ada Martinus Bau. Franciscus Y. Seldasan. Franciscus Y. Seldasan apa hadir? Kalau dari nama enggak ada. Clement Joseph Jeffrey. Minta tolong. Mas Clement Joseph Jeffrey, kenapa belum mengupload? Kemarin saya sakit, Pak. Belum sempat mengerjakan. Emang gambarnya digambar ulang ya, Mas ya? Enggak kan ya? Ya, enggak, Pak. Ya, diupload aja nanti ya, Mas ya. Ya, Pak, ya, Pak. Desiderius Kehi. Ada, Pak. Kenapa belum mengupload ini? Kenapa? Belum selesai punya saya. Kan saya enggak nyuruh gambar ya, Mas ya. Saya nyuruhnya minta gambar atau mencari gambar. Kenapa kok belum selesai? Ya sudah, Mas Desiderius Kehi, kalau mau ngelanjutin silakan, nanti gambarnya dicari. Jangan sampai tertinggal ya ini ya. Saya takutnya 8 orang ini akan tertinggal. Setelah ini saya akan menjelaskan terkait dengan pekerjaan selanjutnya. Emilius Mulyono. Emilius Mulyono, apa hadir? Hadir, Pak. Oke, kenapa belum upload? Sudah, Pak. Ini, kamu lihat di sini, tidak ada ini. Ini di layar ini sudah saya share screen. Iya, Pak. Saya coba cek lagi di Classroom dulu sedikit. Ya, ini. Kamu lihat di sini, tidak ada ini tugasmu. Kosong ini. Oke, selanjutnya Brimo Nenu Havito. Apa hadir? Primo. Ini ada ini, Primo. Mana orang yang Primo? Ada, Pak. Kenapa belum upload, Mas Primo? Iya, belum, Pak. Soalnya belum dapat gambar, Pak. Jadi cari dulu ya, Mas ya, gambarnya ya. Jangan sampai tertinggal nanti. Iya, ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Matias. Ada Matias? Oke.
Kalau dilihat ini tidak ada Matias. Oke, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa dilihat videonya aja, biar mereka tahu kalau gambarnya belum diupload. Oke, saya mau masuk ke step berikutnya atau langkah berikutnya dari perhitungan kita ini. Oke, mungkin sudah tertampil di layar masing-masing. Excel-nya. Oke, silakan. Ini data teknis ini sudah kalian isi. Nanti kalian simpan sendiri. Kalian pilih sesuaikan dengan yang ada di gambar. Sehingga spesifikasi teknis dan gambar akan sinkron. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu backup volume. Nah, backup volume ini nanti terdiri dari beberapa pekerjaan. Di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan plesteran, terus pekerjaan beton, sampai selanjutnya terakhir nanti itu sampai pekerjaan cat-catan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu adalah memasukkan ini. Pembersihan lokasi itu untuk perhitungan volumenya yaitu panjang dikali lebar dikalikan lokasi yang dibersihkan. Nah, ini ditambahkan sketsa nanti. Sketsa ini, misal saya beri satu contoh sketsa ya. Sketsa ini bisa kalian dapat dari gambar-gambar yang sudah kalian punya tadi. Sebentar saya masukkan dulu sketsanya. Tidak perlu detail, tidak apa-apa. Yang penting ada gambar jelasnya. Oke, ini nanti dikecilkan sesuaikan dengan gambar yang ada di AutoCAD. Kemudian ini saya rotate. Oke, jadi seperti ini sketsanya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan sketsanya berapa, panjang, lebar. Oke, di sini tinggal kalian tambahkan. Ada P, ada P, ini P, ini L, panjang kali lebar, kali tinggi, kalau butuh berat jenis, kalau butuh satuan, atau disingkat S. Nah, tinggal kita masukkan, pekerjaan lokasinya berapa ini? Panjangnya berapa di sini sekarang? Coba minta tolong, bisa dilihat tidak ini gambarnya? Panjangnya di sini berapa? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Kabur, Pak. Kabur, tidak kelihatan ya? Gambarnya tidak jelas. Oke, nanti bisa disesuaikan gambarnya ya, biar kelihatan. Kalau di sini 11,65. 65. Oke, terus lebarnya 5 meter. 5 meter. Oke. Nanti volumenya di sini terakhir ada berarti. Volume. Oke. Sama dengan ini dikali dengan ini. Oke, ketemu volumenya ini. Satuannya apa di sini? Satuannya sama dengan ini, meter persegi. Ini tinggal di copy aja. Nah, ini ketemu sudah. Untuk pekerjaan persiapan itu totalnya 58,25 meter persegi. Untuk pembersihan lokasi ya, mohon maaf. Pembersihan lokasi maksudnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke poin 2. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan berarti. Ini berarti sketsanya ditambahkan lagi untuk pagar pengaman. Jadi mungkin nanti ada beberapa pekerjaan yang gambarnya sama, tidak apa-apa. Tapi bukan gambarnya punya temannya ya, tapi gambarnya punyamu sendiri. Ini saya lebarkan biar terlihat pembedanya. Jadi semuanya ini nanti dalam bentuk Excel ya, bukan Word ya ini. Karena sesuaikan dengan yang file saya pernah kirim.
Semuanya Excel. Minta tolong itu suaranya, musiknya dimatikan dulu. Oke, sekarang masuk ke pagar pengaman. Kita lihat di sini untuk perhitungan volumenya itu di sini 2 kali dari panjang tambah lebar lokasi yang dibersihkan. Nah, karena satuannya meter lari atau meter 1. Oke, tinggal ditambahkan saja. Di sini tadi 11,65. Terus lebarnya tadi 5. Kalau butuh satuan silakan nanti di sini. Satuannya tadi 2. Kita kalikan sama dengan ini ditambah dengan ini dikali. Nah, ini karena harus ada dalam kurung. Kita tambahkan dikali dengan ini. Oke, ini ketemu. Jadi untuk pagar pengaman butuhnya 33,3 meter lari. Kita tolong Mas Emilius Mulyono suaranya dimatikan dulu. Oke, sudah jelas ini. Jadi 11 dari panjang tadi, kemudian lebarnya 5, kemudian dikalikan dengan 2. Sehingga ketemunya 33,3 meter lari. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait pagar pengaman? Atau bisa kita lanjutkan? Lanjut, Pak. Oke. Terus sekarang width set dan pasang boplang. Silakan sketsanya ditambahkan lagi. Disesuaikan dengan ukuran gambar tadi. Coba saya perkecil ya biar enak. Nah, kalau di width set, tinggal kita lihat. Panjang tambah lebar bangunan ditambah 4 dikali dengan 1,5. Kenapa kok 1,5? Karena 1,5 ini untuk tingginya boplang. Oke, tinggal kita masukkan. Panjangnya tadi 11,65. Terus ditambah lebar bangunannya tadi 5. Kemudian ini ada 4 ya. Oke, nanti dimasukkan di rumus saja 4-nya. Tambah 150. Ini juga 2 ya. Untuk satuannya 2. Oke, tinggal kita masukkan. Ini dalam kurung ini ditambah dengan ini terus ditambah dengan 4 ini dalam kurung ini dikali yang dikali 4 itu adalah 1,5-nya saja. Saya ulangi ya, dalam kurung 4 dikali 1,5 tutup kurung dikalikan 2. Nah, ketemunya 45,3 meter panjang atau meter lari. Nah, ini ada catatan untuk sisi bangunan yang berimpit dengan batas lahan tidak ditambah dengan 1,5. Jadi kalau misalnya bangunan ini adalah sebelah sini adalah sampingnya ada bangunan atau ada rumah warga lain, 1,5-nya tidak ditambahkan boplang. Karena nanti pasti akan mengambil tanah orang lain kalau misalnya itu bangunannya berimpit. Nah, ini saya tambahkan 1,5 dengan anggapan, dengan asumsi bahwa di sebelah rumah ini tidak ada bangunan lain selain bangunan yang akan kita kerjakan. Seperti itu. Oke, ini idealnya saja ya. Jadi kita tambahkan sesuaikan dengan ideal. Seperti itu. Oke, ini direksi. Saya lanjutkan sekarang direksi kit dan gudang. Direksi kit dan gudang ini adalah bangunan sementara yang digunakan sebagai penyimpan bahan, penyimpan alat bagi tukang atau juga bagi
project manager ketika mau koordinasi. Nah, ini bangunan ini kita sesuaikan. Mau dibangun berapa meter. Katakanlah saya maunya 11 kali 12 misalnya. Ya sudah, karena ini meter persegi, ini dikali dengan ini. Oke, sehingga ketemulah 132 meter persegi. Ini tinggal dikalikan nanti berapa. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perhitungan volume pekerjaan ini. Nanti kalian sesuaikan pekerjaan kalian dengan gambar yang sudah kalian dapat. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Saya, Pak. Persilakan, Mas Emilius Mulyono. Mohon maaf, Pak. Ini mengenai tugasnya yang dikumpulkan. Coba mohon untuk dicek lagi saya punya, Pak. Soalnya saya sudah batalkan lagi kiriman. Oke, Saya sudah kirim lagi, Pak. coba kita cek bareng-bareng ya, Mas Emilius ya. Di sini masih belum tertampil, Mas. Ini, punyamu kan ini. Ini, punyamu kan ini kan ya. Ini, tidak ada riwayat histori. Jadi ini masih 8 orang, masih belum. Coba saya refresh lagi ya. Saya kembali ke home. Setelah itu saya balik lagi ke tugas. Setelah ke tugas saya beri 31. Ini masih sementara 62, Mas. Namanya Mas Emilianus masih ada di sini. Di sini tidak ada pengiriman. Mungkin bisa dikirim ulang nanti. Oke. Siap, Pak. Soalnya saya sudah 2 hari yang lalu kirimnya, Pak. Sudah diserahkan tapi belum muncul. Saya coba cek lagi, Pak. Dikirim ulang lagi. Oke. Nanti kamu cek aja. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan perhitungan volume tadi yang baru saya jelaskan. Yang penting gambarnya lengkap ya ini ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa? Emilianus Sanjovanto. Mana orangnya? Saya mau tanya soal Orangnya saya, mana? Pak. Bentar, saya enggak kelihatan orangnya mana. Apakah ada di kursi? Saya, Di kursi sebelah mana, iya, Mas? iya. Saya, Pak. Saya, Pak. Mana? Coba acungkan tangan gini, biar kelihatan. Namanya siapa tadi? Saya, Pak. Emilianus Sanjovanto. Oke, saya masukkan di sini ya. Saya taruh di atas saya ini. Oke, sudah. Ya, Mas Emilianus. Mau tanya soal tugas, Pak. Kan Bapak bilang tadi untuk data teknis bangunannya itu harus disesuaikan dengan gambar. Betul. Sementara kami punya itu, Pak, itu hanya ubah NIM sama nama aja, Pak. Apakah untuk data teknis itu kami kerja ulang atau bagaimana, Pak? Oke, ini berarti pertanyaan kembali ya, kawan. Sama yang ditanyakan sama siapa tadi? Umbu kalau tidak salah tadi. Kalau tidak salah siapa tadi? Umbu Letedaha. Ini pertanyaan sama ya, Mas Umbu. Dengan Mas Emilius ini tadi. Tadi sudah saya jelaskan untuk data teknis itu silahkan disinkronkan dengan gambar. Karena apa? Nanti kalau tidak sama atau tidak sinkron, takutnya pekerjaannya akan berbeda seperti itu. Salah satu contoh ekstrimnya kalau menggunakan kuda-kuda kayu, tapi saya tulis kuda-kuda baja bagaimana? Kan gambarnya berbeda, kuda-kuda baja dengan kuda-kuda kayu, seperti itu. Jadi saya bebaskan, silakan sesuaikan dengan gambar. Nah, jadi saran saya, ini mumpung belum terlalu jauh, minta tolong gambarnya yang sederhana saja. Makanya kemarin saya sarankan rumah tipe 27. Seperti yang saya contohkan di era perhitungan Excel tadi, itu rumahnya tipe 27.
Itu yang sangat sederhana. Kamarnya cuma 2, ruang tamu 1, dapur, kamar mandi 1. Sudah, tidak terlalu besar. Ini sebagai contoh latihan aja, Mas. Mungkin nanti kita di project, kalau sudah di lapangan, itu bisa menghitung yang lebih luas. Tapi kan tipikal, sama aja nanti. Seperti itu. Ya. Begitu, Mas Emilianus ya. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, saya persilahkan. Atau ada yang lain mau bertanya terkait tadi sudah? Atau gambarnya belum dapat atau gimana? Saya mau tahu kendalanya di mana gitu. Tadi 8 orang sudah saya tanyakan. Ada yang tidak hadir, ya sudah. Berarti kan tidak niat untuk mengerjakan. Seperti itu aja. Oke, yang lain mungkin? Kalau sudah, itu cukup. Kalau cukup, tidak apa-apa kita akhiri kalau memang jelas. Silakan nanti dikerjakan. Gambarnya berarti volumenya untuk sekarang pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah. Nanti silakan diupload. Berarti ini tugas 2. Yang pertama tadi tabnya data teknis. Jadi bentuknya Excel semua ya nanti ya. Jangan PDF lagi. Data teknisnya sudah dipilih. Sudah ditentukan. Sudah disesuaikan gambar. Kemudian backup volume. Backup volumenya sementara masih Romawi 1 dan Romawi 2. Romawi 1 itu pekerjaan persiapan, Romawi 2 tadi pekerjaan tanah. Seperti itu, berarti untuk tugas 2. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Mungkin dari saya, Pak. Atas nama? Gertrudis, Pak. Oke, silakan Mbak Gertrudis. Ya, Pak. Ini jadi saya mau tentang gambarnya, Pak. Karena kemarin kami kesulitan mencari gambarnya. Kami agak kesulitan tanya ke kakak. Jadi mungkin untuk gambar yang kami dapat tuh, Pak. Oke. Nah, kami sudah mendapatkan gambarnya beberapa, hanya kurang lengkap, Pak. Jadi ada satu gambar yang lengkap semua tadi itu, Pak. Jadi kami beberapa ada yang memakainya satu gambar itu, Pak. Oke. Pertanyaannya jadinya? Apakah tidak apa-apa, Pak, kalau kami sama? Oke. Gitu. Oke. Berarti apakah sama ya? Oke, saya kembalikan. Gini, saya tangkap udah. Jadi untuk gambarnya satu orang itu satu ya, jangan sampai sama ya. Kalau punyanya Mbak Gertrudis tadi sesuai dengan DWG atau file AutoCAD ini tadi, ini sudah sesuai, ini sudah lengkap ini. Paling tidak gambar itu ada denah, kemudian ada tampak, kemudian ada potongan, kemudian ada detail, sudah. Ini paling tidak ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 gambar sudah yang ada ini. Nah, kalau gambar seperti ini kan jelas ya. Ini ada yang pernah gambarnya siapa? Di rumah tipe 36. Yang menggambar siapa? Yang mengetahui siapa? Diperiksa oleh siapa? Ini tanggal, job, ini pekerjaannya siapa? Seperti itu. Ini nanti kalau misalnya di print A3 itu jelas itu. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang sama ya. Kalau saya ketahui nanti kalau ada yang sama, ya sudah nilainya dibagi 2 aja, enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, kalau ada yang sama nanti nilainya dibagi 2 ya. Kalau sama gambarnya 3 ya nilainya dibagi 3 berarti. Kenapa AutoCAD ya? Ini sebenarnya gambar biasa enggak apa-apa. Tapi kalau bisa gambarnya itu harus jelas. Saya berikan contoh misalnya. Nah, ini kan punya gambar ini, gambarnya cuman JPEG aja ini sebenarnya. Tapi JPEG-nya kan hasil dari AutoCAD. Nah, ini gambarnya jelas. Ukurannya kelihatan, ruangannya kelihatan, seperti itu. Ini kalau misalnya dituntut gambarnya kesulitan ya. Minta tolong suaranya dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, paling tidak kan gambarnya kelihatan jelas di sini.
Di sini untuk ukuran tamannya 150 tambah 80, terus dilebar ke sini 100, itu kan jelas. Seperti itu. Ini kalau memang kesulitan untuk mencari gambar AutoCAD. Seperti itu. Bagaimana Mbak Gertrudis, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas? Baik, Pak. Mungkin Oke. kami kesulitan di AutoCAD-nya, Pak, karena kami belum memiliki laptop, Pak. Pas downloadnya itu, Pak. Oke, kalau tidak ada AutoCAD ini tadi, yang penting jelas ya gambarnya. Walaupun JPEG tidak apa-apa, yang penting jelas. Seperti itu, ya. Oke, kenapa sih harus AutoCAD? Nah, ini sebagai kalian latihan juga sebenarnya. Nanti ke depan, kalau mau masuk perancangan, itu sudah punya dasar. Bentar. Nah, ini misalnya ya, saya mau tahu ukuran ruangan tamu ini berapa meter persegi sebenarnya, Pak. Dan ini dari gambar ya, tapi bukan dari hitungan. Jadi ada by visual. Ini cara menghitungnya itu sebenarnya seperti ini. Ini tambah dengan nanti di tengah ini karena as ketemu as ya. Ini pasti ukurannya as ketemu as. As itu kan gambar di tengah. Ini saya sudah tahu sebenarnya ukurannya ini berapa. Ini ketemunya areanya yaitu 9 meter persegi. Seperti itu. Ini untuk memudahkan kalian sebenarnya. Untuk gambar itu. Kalau cara Excel tadi itu cara manual. Kalau cara pakai AutoCAD ini sudah otomatis. Seperti itu. Ya. Mau nyoba lagi misalnya. Mau mengetahui apa? Kamar mandi ini. Luasannya berapa? Kalau di sini 1,5, musuh 1,5. Saya mau tahu ini ruangannya berapa. Oke, sudah terlihat kubusnya. Sekarang ini kita tinggal masukkan kodenya LI. Objeknya apa? Oke, mohon maaf nih kok LI. Pakai PL aja ya. Pakai polyline. Biar sama. Minta tolong musiknya dimatikan dulu, itu siapa? Oke, sudah select objek udah kelihatan. Ketemunya 2,25. Itu luas areanya dari 1,5 kali 1,5. Seperti itu. Begitu, Mbak Gertrudis. Mungkin bisa dipahami ya kenapa saya menyuruh kalian menggunakan AutoCAD. Ini sebagai pelajaran juga. Seperti itu. Biar nanti terbiasa. Ini kan udah semester 5. Semester 5, semester 6 itu sudah ada perancangan air, bangun air. Kemudian di semester 7 itu nanti ada perancangan jalan sama perancangan gedung. Nah, biar kalian tidak kaget. Sudah bisa menggambar menggunakan AutoCAD. Seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang dari himpunan. Minta tolong nanti sama kakak-kakak tingkatmu. Tolonglah diadakan pelatihan AutoCAD misalnya. Atau pelatihan aplikasi lainnya seperti Start Pro. Atau nanti pelatihan SIG. Supaya kalian tidak kaget. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin sebelum kita akhiri. Saya, Pak. Atas nama? Ella Francisca. Mana Ella? Ella di kursi apa di atas ini, Mbak Ella? Nggak tahu, Pak. Kan bisa lihat di layarnya. Coba acungan tangan, Mbak Ella. Coba acungan tangan, Mbak Ella. Saya, Pak. Ada di kursi. Oke. Di kursi dia, Pak. Oke, sudah. Saya matikan kursinya. Untuk detailnya ada minimal enggak, Pak? Batas.
gambarnya maksudnya. Oke. Gini, kalau detail itu kamu coba cek di RAP. RAP itu kan nanti kan ada pekerjaan persiapan, terus ada pekerjaan tanah, terus ada pekerjaan plesteran, dan seterusnya. Kira-kira kalau detail fondasi itu butuh apa tidak? Kira-kira? Butuh, Pak. Nah, kalau memang butuh berarti gambarnya harus ada. Contoh misalnya fondasi setempat. Itu kan butuh panjang, lebar, tebal. Tebal ini tebal bawahnya, terus jumlah fondasi, titik-titik fondasinya di mana saja. Seperti itu. Oke, yang paling tidak gini, di bangunan itu kan ada tiga item ya yang dibagi. Pertama itu adalah struktural, yang kedua itu arsitektural, yang terakhir itu mekanikal atau elektrikal. Ya, itu sudah pernah dijelaskan ya? Betul. Sudah pernah dijelaskan apa belum itu? Di kelas-kelas lain mungkin. Ada yang bisa bantu? Sudah. Kalau struktural itu apa aja? Ada yang bisa bantu? Struktural itu apa aja? Namanya disebutkan. Pak, pintu itu masuk struktural, Pak. Martin Idris Abdullah, Pak. Bagaimana? Bagaimana Mas Marcelinus sama Mas Olin? Oke, ini mungkin ketekan ya. Enggak, tolong suaranya dimatikan dulu. Mas Olin mau jawab? Oke, saya kembali ke pertanyaan tadi. Yang termasuk struktural itu apa? Mungkin Mbak Gertrudis bisa bantu saya, Mbak Gertrudis. Mas Victor mungkin, Mas Victor Damianus Sambi, langsung dimatikan kameranya. Dipanggil kok langsung dimatikan kameranya. Oke, teman-teman yang lain mungkin silakan kalau mau menjawab struktural itu apa. Nggak ada yang tahu. Saya, Pak. Silakan. Saya, Atas nama siapa? Franciscus. Silakan. Struktural menurut saya itu adalah susunan atau bagian, Pak. Oke. Hampir benar. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Jadi menurut Mas Franciscus Saverius Guadura, kalau struktural itu adalah susunan atau bagian? Pak. Silakan. Siapa? Galang Tirta. Silakan Mas Galang. Ya, Pak. Susunan dari garis bentuk warna, Pak. Susunan dari bentuk garis dan warna. Ini kayaknya mata kuliah menggambar teknik ini kayaknya kalau gitu. Oke. Coba kita searching aja. Kita searching aja ya. Pak. Oke, silakan. Siapa? Mas Saya. Olin. Struktur itu seperti kayak bagian-bagian bangunan, Pak, kayak fondasi. Oke, fondasi. Rangka atap, kuda-kuda. Oke, terus? Slope. Ada lagi? Ring bal, balok. Oke, mungkin bisa dilihat. Oke, terima kasih Mas Olin. Mungkin bisa dilihat ya, ini saya carikan definisinya aja. Orang juga bertanya ini, elemen utama struktur bangunan dan fungsinya. Nah, di sini sudah ada, paling tidak ini ada 5. Yang pertama itu fondasi, kemudian kolom, kemudian slope, balok, dan plat lantai. Mohon maaf untuk dinding, tadi itu tidak termasuk struktural karena tidak ada perhitungan dinding untuk struktur. Dinding itu nanti jadinya beban mati. Karena kan dia diam di tempat, tidak kemana-mana.
tapi membawa berat jenis atau beban. Sehingga termasuk dengan beban mati seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, di mana butuh gambar detail, paling tidak gambarnya itu ada gambar strukturalnya ini. Jadi ada detail pondasi, ada detail kolom, ada detail slope, balok, dan plat lantai. Paling tidak itu. Kemudian yang paling atas sendiri ada atap. Nah, salah satu contohnya tadi sudah saya sebutkan di AutoCAD punyanya Mbak Gertrudis. Nah, ini paling tidak ada 8 gambar ini. Di sini detail pondasi sudah ada, detail kolom sudah ada, slope sudah ada, atap sudah ada, lantai juga sudah ada. Seperti itu. Ini udah gambar lengkap untuk struktural. Nah, nanti beda lagi sama gambar arsitektural. Kalau gambar arsitektural itu nanti terkait dengan fasad, tampaknya seperti apa, seperti ini misalnya. Ini harusnya seperti apa, miringnya itu beda lagi. Itu biasanya di jurusan yang lebih mendalam, nanti di teknik arsitektur, seperti itu. Ya, yang saya mau di sini strukturalnya dulu. Seperti itu. Tadi siapa yang nanya tadi ya? Mbak Ella ya tadi? Iya, Pak. Nah, begitu Mbak Ella ya. Silakan nanti gambarnya dilengkapi terkait dengan strukturalnya terlebih dahulu. Oke, yang lain mungkin sebelum kita akhiri. Ini kurang 3 menit lagi, sudah jam 12. Nah, saya pengennya yang seperti ini kita diskusi ya pada saat Zoom seperti ini. Jadi kalau sudah dicoba menghitung, nanti kalau ada ketemu apa, silakan dicatat. Setelah dicatat, nanti pada saat diskusi seperti ini kalian tanyakan. Seperti itu. Mas Engelbertus, kenapa ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak, diskusi aja Pak. Silakan. Terkait struktur rumah tadi Pak, atau struktur bangunan, apakah kuda-kuda atau rangka atap itu tidak termasuk dalam struktur bangunan juga Pak? Oke. Sudah termasuk Mas Engel. Oke, paling tidak tadi saya kembali lagi ya, saya ulang. 8 gambar yang punyanya Mbak Gertrudis tadi itu sudah termasuk lengkap. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan. Mas Desiderius, Kehi mungkin ada yang ditambahkan atau ada yang bingungkan? Silakan. Jadi jangan pasif ya, minta tolong ya. Jangan nanti tiba-tiba dipanggil malah mematikan kamera. Tadi siapa ya namanya ya? Awalannya M tadi. Mana tadi? Basicnya itu. Ini tadi Victor Damianus Sambi ini tadi mematikan kamera tadi. Dipanggil kok mematikan kamera. Mas Victor sudah jelas Mas Victor? Sudah jelas Saya, apa? Pak, izin bertanya, Pak. Jelas. Atas nama siapa? Olin Tohari, Pak. Olin, silakan Mas Olin. Tohari. Ya, Mas Olin Tohari, silakan. Ini terkait pekerjaan untuk pemasangan boplang ya Pak. Kalau untuk boplang itu memangnya minimal itu 1,50 meter atau boleh lebih kecil lagi Pak? Misalnya 1 meter. Nah, ini terkait dengan prinsip ya Mas ya. Kenapa kok 1,5 meter? Itu kan untuk pekerjaan agar leluasa. Jadi diambil kiri kanan itu 1,5 meter seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bangunan di samping, ada rumah di samping, kita kan otomatis tidak bisa memasang boplang pada dinding yang sebelah kanan dan kiri rumah. Karena itu pasti akan mepet tembok ketemu dengan tembok rumah. Seperti itu. Oke. Begitu Mas Olin. Saya bertanya lagi Pak. Oke, silakan, enggak apa-apa. Nanti dicoba aja dulu Mas ya.
biar kamu paham juga. Oke, silakan. Untuk pemasangan boplang misalnya ada dinding rumah tetangga atau apa gitu Pak di sebelah itu kita ambil ukuran sampingnya itu diambil apa, tidak ditambahkan 1,50. Betul. Berarti yang belakang sama depannya aja berarti ya Pak. Betul. Oh ya. Tapi kembali gini ya. Tadi kan saya bilang kita mengkondisikan secara ideal. Jadi belum ada rumah sama sekali samping kiri dan samping kanan. Iya. Jadi kita tambahkan semuanya 1,5. Ini kalau kejadian aja, catatan kalau ada rumah warga, jadi samping kiri dan samping kanan tidak ditambahkan. Dan biasanya di belakang juga tidak kita tambahkan. Seperti itu biasanya. Ini tergantung di lapangan. Tapi kita mengkondisikan ya, di perumahan misalnya bisa. Ya enggak apa-apa, itu catatan aja. Baik. Oke, saya mau kembali ya. Kembali ke Victor Damianus Sambi ini tadi. Victor Damianus Sambi. Mana Mas Victor tadi? Ini sampai akhir ya saya kejar ini. Nah ini tampilannya di sana lagi di plafon atap rumahnya ini. Mas Victor minta tolong mana wajahnya, tolong ditunjukkan. Halo Mas Victor. Sudah upload apa belum? Halo Mas Victor. Victor Damianus Sambi. Sudah upload apa belum tugasnya? Sudah Pak. Sudah. Oke, ada kendala apa terkait dengan gambar? Ada kendala apa terkait gambar, Mas Victor? Oke, satu kali lagi, Mas Victor. Ada kendala apa terkait dengan gambar? Laptop tidak ada, Pak. Terus gimana nanti mau gak ngerjakan kalau nggak ada laptop? Ya sudah, terserah kamu. Nanti nilainya kan yang ngasihkan kamu juga nanti. Oke, saya lanjutkan. Yang lain mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Atau sudah cukup? Kalau memang sudah jelas bisa kita akhiri. Oke, Mas Umbulete dah, silakan. Terkait tugas AutoGate yang Bapak suruh kemarin kan, saya kan pribadi tidak ada laptop begitu Pak. Jadi saya kerjasamakan dengan Getrudis Pak. Jadi kami sama tugas begitu Pak. Oke, sudah saya jawab tadi ya di pertanyaan Mbak Getrudis. Jangan ada yang sama. Kalau ada yang sama, nilainya sama bagi saya bagi 2. Kalau ada 10 ya saya bagi 10 nanti. Seperti itu. Kalau enggak punya AutoCAD, tadi kan sudah saya kasih gambar JPEG. Yang penting jelas. Sudah. Seperti itu, Mas Umbulete. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selainnya dari tadi ya Olin Tohari, Mas Umbu, Mbak Getrudis, Mbak Ella. Yang lain mana ini enggak ada suaranya. Mas Galang tadi. Mas Victor Damianus Sambi, Engel Bertus. Yang lain mana? Atau sudah jelas yang lain? Tidak apa-apa kalau sudah jelas. Takutnya nanti diem-diem tidak jelas nanti. Saya takutnya itu aja. Oke, ini sudah lewat 5 menit ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Sudah Pak. Oke. Jelas Pak. Oke, nanti kalau misalnya tidak jelas, videonya bisa kalian lihat lagi di YouTube saya. Nanti saya share. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan meninggalkan kelas.